kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini untuk memaparkan beberapa cara mencari solusi dan mengatasi suatu masalah dalam penelitian. Kita ketahui sendiri bahwa dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari kata masalah. Masalah ada dan kita harus mencari jalan keluarnya. Dengan hal ini, kita mengetahui bahwa setiap masalah pasti kita punya cara untuk memilih metode apa yang harus kita lakukan dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Dengan melakukan penelitian, hal ini dapat mengarahkan kita untuk melakukan suatu metode dalam memecahkan suatu masalah yang kita hadapi. Dan dalam hal ini, dengan menggunakan metode ilmiah, akan memudahkan kita mendapatkan suatu jawaban secara rasional, sistematik maupun empiris. Dan sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa penelitian ilmiah memiliki arti, dan hal ini dapat dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Salah satunya yaitu Bapak Kerlinger. Menurut Kerlinger, penelitian ilmiah adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terkontrol, empiris maupun kritis terhadap proposisi hipotesis tentang hubungan-hubungan yang berhubungan dengan gejala alam. Penelitian merupakan suatu perilaku yang bertujuan sebagaimana manusia mengerjakan apapun, ia memiliki tujuan dan target yang hendak ia capai. Penelitian dapat diartikan sebagai cara pengamatan yang mempunyai tujuan untuk mencari jawaban terhadap suatu masalah atau suatu proses penemuan, baik secara discovery maupun invention. Dan menurut ilmu yang lain, yaitu Kerlinger dan juga temannya John Dewey, memberikan pengertian tentang penelitian, yaitu berupa kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dan kenyataan yang ada. Dua, yaitu secara faktual dapat berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Yang ketiga yaitu sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan peneliti, tetapi target tersebut tidak tercapai. Nah, melalui metode yang mereka gunakan, yaitu metode penelitian, mereka akan mencari atau memecahkan masalah yang telah mereka targetkan, mereka akan menyelesaikannya. Dan kriteria dalam permasalahan haruslah kita ketahui juga. Dalam mencari suatu masalah yang ada beberapa pertanyaan ataupun pertimbangan, baik itu pertimbangan dari faktor luar maupun pertimbangan dari faktor dari dalam diri peneliti, kita harus memunculkan beberapa pertanyaan seperti apakah masalah ini berguna untuk dipecahkan, apakah masalah itu dapat diteliti, apakah terdapat kemampuan yang kita punyai untuk meneliti masalah tersebut, dan apakah masalah itu memiliki sesuatu hal yang baru yang dapat memberikan kita suatu pengalaman yang baik untuk masa depan kita. Apakah masalah itu menarik untuk kita teliti, atau apakah masalah itu mempunyai keterbatasan hingga jelas. Artinya masalah yang ditentukan haruslah khas, spesifik, sehingga sedemikian rupa seperti kita menguasai masalah tersebut. Teman-teman, masalah yang kita teliti harus mempunyai ciri-ciri yang baik. Ciri-ciri masalah penelitian yang baik yaitu ada 3 poin, yaitu masalah yang dipilih haruslah mempunyai nilai penelitian. 2, yaitu masalah yang dipilih haruslah bijak. Artinya data serta mode yang memecahkan masalah tersebut harus tersedia. Yang ketiga yaitu masalah yang dipilih haruslah kualifikasi penelitian. Ataupun seperti yang saya sampaikan tadi, masalah tersebut haruslah menarik bagi peneliti dan memunculkan hal-hal baru yang dapat berguna bagi halayak ramai. Adapun di sini kita dapat mencari beberapa masalah yaitu dari sumber-sumber seperti bacaan, pertemuan ilmiah, laporan hasil penelitian, pernyataan dari pemegang kekuasaan, pengamatan yang tidak kita sengaja, dan pengamatan yang dilakukan secara individual maupun kelompok.
Dan yang terakhir yaitu dalam mengatasi suatu masalah kita harus mempunyai rumusan masalah yang ditentukan melalui menguraikan masalah utama, menyusun masalah yang akan diteliti, setiap pokok penelitian, erat hubungannya, pokok-pokok yang diteliti harus berbentuk kalimatnya, setiap pokok penelitian juga merupakan definisi operasional variabel. Dan yang terakhir yaitu jawaban penelitian itu termasuk dalam penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Dan salah satu cara untuk membuat perumusan masalah yang baik ialah dengan melakukan proses penyempitan penelitian dari masalah yang sangat umum menjadi masalah yang menjadi lebih khusus, dan pada akhirnya masalah akan menjadi spesifik dan siap untuk diteliti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan pada hari ini mengenai cara mencari dan mengatasi permasalahan metode penelitian. Banyak tutur kata ataupun kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon maaf saya sampaikan. Terima kasih.